Komentar jujur Rafael Struijk soal kekuatan Vietnam, timnas Indonesia dalam kesulitan. Informasi selanjutnya, PSSI iming-imingi timnas Indonesia dengan bonus jika. Dan yang terakhir, inilah kata Elkan Baggett, timnas Indonesia jadi bahan perbincangan di ruang ganti Ipswich Town. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda di informasi bola yang pertama. Winger timnas Indonesia Rafael Struijk mengakui bahwa Vietnam akan sulit dikalahkan. Vietnam menjalani penampilan di Piala Asia 2023 dengan cukup solid. The Golden Star bisa memberikan perlawanan sengit bagi Jepang di laga perdana meski harus kalah dengan skor 4-2 di laga tersebut. Set piece anak buah asuh Philippe Rosier sukses menciptakan 2 gol di laga tersebut. Rafael Struijk menjelaskan Vietnam menjadi salah satu lawan yang cukup tangguh. Berkaca dari laga melawan Jepang, lawan mereka kali ini punya pertahanan yang lebih kokoh. Hal inilah yang harus mereka waspadai dan lini serang harus bisa memaksimalkan semua kesempatan yang ada. Menurutnya, gol saat melawan Irak menjadi motivasi bagi skuad Garuda di laga besok. Saya melihat laga mereka melawan Jepang. Dan kami akan mempertajam pola permainan kami dalam mencetak gol. Pemain Ado Den Haag ini menegaskan bahwa lini serang akan bekerja ekstra keras saat menghadapi Golden Star. Mereka akan berusaha membongkar pertahanan rapat tim lawan demi bisa menghasilkan sebuah gol. Kemenangan akan membukakan sebagai Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Pertahanan mereka bagus, kami akan mencoba membongkarnya. Akan sulit mungkin, tapi kami punya kesempatan untuk bisa melakukannya, pungkasnya. Rafael mengakui bahwa hasil di laga besok akan menentukan nasib mereka di Piala Asia 2023. Tim pelatih juga sudah memberikan evaluasi pasca kekalahan melawan Irak di laga perdana lalu. Semua pemain sudah menyatukan tekad untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika melawan Vietnam. Setelah laga pertama, saya pikir evaluasinya adalah kita harus bekerja lebih keras lagi di laga kedua. Sekarang kita fokus ke pertandingan melawan Vietnam nanti, pungkasnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini masih menghuni dasar klasemen grup D. 2 laga tersisa yang akan mereka hadapi yakni melawan Vietnam pada 19 Januari nanti dan Jepang pada 24 Januari nanti. 3 poin saat melawan Vietnam sangat krusial untuk melaju ke babak selanjutnya. Apalagi tim Samurai Biru tentu lebih sulit untuk dikalahkan bagi skuad Garuda. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengiming-imingi timnas Indonesia yang sedang berjuang di Piala Asia 2023 dengan bonus besar. Namun ada syarat yang harus dilakukan oleh pasukan Sinteyong jika ingin mendapatkan apresiasi tersebut. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia ditarget lolos ke 16 besar. Peluang itu masih terbuka jika di laga kedua grup D melawan Vietnam, skuad Garuda mampu menang dengan skor telak di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Jumat nanti. Erick mengatakan bahwa sejatinya skuad Garuda harus mencari 4 poin. Itu artinya diharapkan timnas Indonesia bisa mencuri poin penuh melawan Vietnam dan bisa mengejutkan dengan menahan imbang Jepang. Maunya kan menang melawan Vietnam. Kan tadi bilang poinnya kita harus cari 4 poin, kata Erick kepada wartawan. Tapi jika timnas Indonesia berhasil menyapu bersih 2 laga sisa itu dengan kemenangan, Erick mengatakan hal itu akan menjadi sebuah bonus dari segi hasil. Bahkan dia mengisyaratkan skuad Garuda bakal mendapatkan bonus besar andai benar-benar mampu menumbangkan Vietnam serta Jepang. Hanya saja Erick tidak ingin semua ini membuat para pemain terlena. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini ingin timnas Indonesia fokus penuh mewujudkan target yang ada dan mengesampingkan perihal bonus. Kalau sama Vietnam menang, sama Jepang menang, wah luar biasa dong itu. Alhamdulillah, itu bonus gede loh, jangan dibalik ya. Belum ada prestasi bicara bonus terus, benar dong, fair nggak? Ada hasil, kasih bonus lah. Apalagi Pak Jokowi kemarin SEA Games, bonus. Cuma saya mau, jangan dibalik, tegasnya. Sementara itu, timnas Indonesia akan melawan Jepang di matchday terakhir grup D nanti. Pertandingan itu akan dijadwalkan berlangsung di Stadion Altumama pada Rabu 24 Januari mendatang. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Back timnas Indonesia Elkan Baggett mengaku timnas Indonesia juga jadi perbincangan di klubnya Ipswich Town. Penampilan Elkan Baggett di timnas Indonesia untuk Piala Asia juga menarik perhatian media Inggris. Pasalnya, Baggett jadi pemain muda yang sudah menjadi andalan timnas Indonesia. Back setinggi 194 cm itu mencatatkan 20 caps untuk timnas Indonesia.
Saat Piala Asia 2023, Elkan tentu punya peluang besar untuk menambah capsnya bersama Garuda. Pada laga pertama Piala Asia 2023 melawan Irak, Elkan Baggett tampil 90 menit untuk timnas Indonesia. Ini adalah turnamen yang hebat, terutama untuk negara kami, karena kami tidak ikut dalam waktu yang lama. Dan sebuah kehormatan bagi saya di sini untuk mengikuti turnamen besar pertama saya, kata Baggett dilansir dari bolasport.com dari BBC. Ya, Elkan Baggett mengaku banyak yang penasaran dengan bagaimana kekuatan Indonesia. Sebagian besar dunia mungkin tidak tahu Indonesia sangat besar dengan gairah sepak bolanya. Bahkan untuk laga U23 yang juga pernah saya mainkan, kami masih akan ditonton paling tidak 20.000 supporter. Gairah untuk pertandingan dan cinta untuk tim nasional sangat gila dan itu mengagumkan, ucapnya. Elkan juga bercerita banyak rekan setimnya bertanya mengenai Indonesia. Tak heran menurut Elkan Baggett, timnas Indonesia menjadi topik perbincangan di Ipswich Town. Ada ketertarikan terhadap apa yang saya lakukan di timnas Indonesia. Mereka melihatnya sebagai bagian dunia yang lain. Mereka punya banyak pertanyaan seperti bagaimana negara itu, bagaimana gaya main sepak bolanya, bagaimana kualitasnya. Karena itu cukup berbeda dengan divisi championship, ujarnya. Selain rekam tim, Elkan juga mendapatkan dukungan dari keluarga. Menurutnya keluarganya sangat antusias menantikan Elkan berlaga untuk timnas Indonesia. Sepupu-sepupu saya mengirimi saya ucapan selamat dan ini cukup aneh ya, karena kadang-kadang saya memainkan pertandingan di belahan dunia yang berbeda. Mereka akan berkata, kami baru saja berada di bar dan melihatmu di televisi, pungkasnya. Ya, seperti yang diulas oleh jurnalis London Inggris yang bernama Ben Boschak lewat akun Twitternya, yaitu @benboschak, dia mengungkapkan rekor yang dicatatkan oleh Marcelino Ferdinand ini memenangkan duel bertahan paling banyak ya, dengan skor 12 dari pemain manapun di Piala Asia setelah putaran pertama. Ia juga menjadi salah satu pemain termuda yang mencetak gol di turnamen abad ke-21 tersebut. Katanya, kemudian ia menganalisa bahwa Marcelino Ferdinand adalah bintang muda masa depan Indonesia. Pada usia 19 tahun sudah masuk ke dalam skuad timnas senior dan itu sangat jarang terjadi di Indonesia.